Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak hebat, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lalu ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa. Siapa yang doa? Rida, silakan. Mari kita berdoa dengan masing-masing. Dimulai. Selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lihat teman sebelumnya yang tidak masuk. Oh ya, alhamdulillah masuk semua kali ini. Terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar masuk ke materi menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita, narasi atau cerita apa? Fantasi. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu apa? Unsur cerita fantasi. Nah, sekarang kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Baik. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Mampu menelaah struktur cerita fantasi dengan benar. 2. Mampu memahami kebahasaan cerita fantasi dengan tepat. 3. Mampu menguraikan atau merinci ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi dengan benar. Berarti fokusnya untuk pembelajaran kali ini kita struktur cerita fantasi dan kebahasaannya seperti itulah. Kita lanjutkan sambil diperhatikan struktur cerita fantasi. Cerita fantasi terdiri dari 3 strukturnya. Ada yang namanya orientasi, ada yang namanya orientasi, ada yang namanya ekspresi. Ada lagi sebetulnya ada koda, tapi koda itu biasanya boleh ada atau boleh tidak memakai koda pun tidak apa-apa. Ya, jadi struktur cerita fantasinya terdiri dari orientasi, aplikasi, dan resolusi. Struktur cerita fantasi atau imajinasi umumnya hampir sama dengan teks narasi. Struktur cerita fantasi imajinasi terdiri atas 3 bagian utama. Di antaranya adalah orientasi. Orientasi pada bagian ini pengarang melukiskan dunia untuk menceritakan untuk ceritanya. Bagian ini mengenalkan tempat dan waktu peristiwa terjadi serta para tokohnya. Berarti orientasi itu adalah pengenalan. Bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar, begitu ya. Nah, namanya tahap pengenalan. Orientasi itu apa? Tahap pengenalan. Ya, ada
Di aplikasi pada bagian ini, tokoh utama menghadapi rintangan ketika mencapai cita-citanya. Dalam bagian ini, konflik mulai terjadi. Di komplikasi ini berarti namanya komplikasi, berarti konflik atau masalah muncul. Ya, konflik atau masalah muncul pada bagian komplikasi. Selanjutnya, resolusi. Oh ya, di bagian komplikasi tadi masalah muncul dan memuncak. Masalahnya muncul mas begitu ya. Pada bagian resolusi, bagian permasalahan yang dihadapi orang utama diselesaikan. Resolusi berarti adalah tahap penyelesaian. Ada solusinya begitu. Resolusi itu berarti sudah ada solusinya, ada penyelesaiannya itu seperti apa begitu adanya pada resolusi. Baik, kita perhatikan dulu. Di sini ada contoh kekuatan ekor biru Nagara. Silakan baca. Baca dalam hati, perhatikan baik-baik. Ada orientasi. Tadi orientasi apa? Tahap pengenalan. Di sini dikenalkan seluruh pasukan Nagata seusia hari itu. Dikenalkan berarti di sini tokohnya Nagata dikenalkan. Selanjutnya ada komplikasi itu apa tadi? Masalah muncul dan memuncak. Selanjutnya ada resolusi, penyelesaian, tahap penyelesaian masalah, sudah ada solusinya. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada 6 ciri kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sumber pandang. Penceritaan, kata ganti nama orang. Kata gantinya berarti misalnya ini siapa namanya? Umi itu kata gantinya aku, itu Umi, kata gantinya aku. Contoh, aku, kamu, mereka, dia, kau, begitu ya. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan kata yang mencerahkan kaidah dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, semakin mendekat semakin melawan. Selanjutnya yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Silakan dilihat. Kata sambung urutan waktu itu. Sementara itu namanya urutan waktu. Sementara itu sama dengan itu, tiba-tiba, ketika, itu namanya urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, fungsinya untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, tiba-tiba seorang pemuda melepaskan tembakan namanya begitu dan seterusnya. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ciri kalimat langsung itu menggunakan tanda apa? Tanda kutip atau tanda ingat. Agar tanda kutipnya berarti itu ciri kalimat
langsung. Baik, sudah sampai sini berarti sudah paham ya? Sudah. Kita ulang kembali. Struktur cerita fantasi. Apa aja tadi? Orientasi, aplikasi, resolusi. Kalau kaidah kebahasaannya, menggunakan terapi, terus kata yang mencerah panca, enggak. Lalu makna kias dan makna usul. Sambung, ada waktu, lanjut. Ada apa lagi? Kata-kata kejutan. Yang terakhir adalah kalimat langsung. Baik, itu struktur cerita fantasi, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD terkait struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Nah, kalian sudah punya kelompok kan? Kamu udah ada kelompoknya ya? Nah, kita masih menggunakan kelompok yang sama karena masih dalam cerita fantasi ya. Nanti LKPD-nya akan Ibu bagikan, kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nah, tadi contohnya yang sudah Ibu contoh tadi, kekuatan ekor biru natagaya. Kalau yang di LKPD di sini ada berlian 3 warna. Kalian silakan diskusikan, isi sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan berkelompok dimulai dari sekarang. Tempat duduknya diputar aja, mejanya tinggal kalau itu. Tempat duduknya diputar aja, kalau tidak dikatakan dulu tidak bisa. Sudah belum? Petunjuknya silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Selanjutnya kegiatannya silakan dibaca, lihat 3 warnanya. Lalu soalnya diisi sesuai dengan instruksinya, kelas struktur dan lain sebagainya, dan kaidah kebahasaannya. Ya, silakan diskusikan 20 menit dimulai dari sekarang.
Baik, sudah selesai. Kalau sudah, silakan presentasikan masing-masing masing-masing kelompoknya. Presentasikan.
Kalau untuk belakang semua. Ya, jangan sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan biru dan momen ibunya. Kata ibunya jika ada juga sampai yang seperti kelompok itu ingin mendapatkan kekurangan muda dan sekaligus mendapatkan kerugian itu. Nabi Rasulullah diberikan untuk berpetualang satu jam. Mereka membawa menginginkan mendapatkan membawa sendiri dan sesuatu melewatkan pun. Saya menyekolahkan berkumpul saya jadi sahabat yang dibawa itu. Mereka meyakinkan dirinya dengan kesepakatan ketiga sahabat itu langsung menyelamatkan untuk terus dan mereka semuanya. Pertama mereka yang sekolah dulu dengan lancar langsung dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan komplikasinya. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena berhadapannya sendiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku, kata ratu. Tapi Kika dan Tamika memprotes bersama karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Kika, Tamika, ayo kita tolong putriku. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy dengan ratu. Tamika dan Kika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Kika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan bagian resolusi. Mereka terdapat kembali ke atas tempat tidur Anika. Total petualangan kita karena meninggalkan satu tas berita isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras Anika dengan tenang memegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang mempresentasikan kaidah kebahasaan. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang.
Aneka menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Latar waktu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Latar tempat. Aneka menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Latar suasana. Tika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Saya ingin mempresentasikan kaidah kebahasaan menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Di kamar Anika serasa ada di langit. Atas sambung penanda urutan waktu. Dia tertidur sejak 2 tahun yang lalu, dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Saya ingin mempresentasikan kaidah kebahasaan penggunaan kata atau ungkapan terkejut. Di detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Presentasi dari setiap kelompoknya sesuai dengan pengamatan Ibu, semuanya sudah sesuai dari mulai struktur maupun kaidah kebahasaannya. Halo. Nah, kalian sudah mengerti? Sudah? Sudah paham pembelajaran kali ini? Sudah. Baik, kalau begitu siapa yang mau menyebutkan pembelajaran kita kali ini? Linda. Cerita manfaatnya ide dari kompleksiti dan resolusi. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita manfaat, yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam mendeskripsi latar. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Tersambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata atau ungkapan kejutan. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam hidup. Boleh tepuk tangan. Nah, berarti kesimpulannya struktur cerita narasi apa saja tadi? Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Kalau kaidah pembahasan ada penggunaan kata ganti, terus penggunaan kata yang panca indera. Ada lagi pilihan kata, ada pilihan kata dengan makna kias khusus. Selanjutnya ada kata sambung penanda waktu, penggunaan kata ungkapan kata kelanjutan, dan penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Baiklah, kita sudah menarik kesimpulan pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan belajar menulis cerita fantasi untuk pembelajaran berikutnya ya.
Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa terlebih dahulu. Selesai. Berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.